Oke, setiap kali ada ketegangan di Timur Tengah, pastikan semua mata langsung bertuju ke Presiden Iran. Tapi tunggu dulu, kalau Anda berpikir dia itu pengambil keputusan tertinggi, ya samalah kayak Presiden Amerika. Wah, Anda keliru besar. Justru untuk benar-benar ngertiin Iran, kita harus intip apa yang ada di balik layar kepresidenan. Jadi pertanyaannya, siapa sebetulnya dalangnya? Menganggap presiden sebagai orang nomor satu itu adalah kesalahpahaman paling umum soal Iran. Kekuatan yang sesungguhnya itu tersembunyi, dipegang sama satu sosok yang namanya mungkin jarang Anda dengar di berita, tapi keputusannya menentukan segalanya. Coba deh bayangkan ini, ada seorang pemimpin, tapi dia nggak dipilih lewat pemilu, nggak bisa diturunkan oleh parlemen, dan jabatannya seumur hidup. Ini bukan raja, bukan juga diktator militer. Nah, disinilah letak inti dari teka-teki politik Iran. Dan inilah dia, gelarnya bukan presiden. Dalam bahasa Farsi, gelarnya itu rahbar, yang artinya pemimpin tertinggi. Dialah pusat gravitasi dari seluruh sistem kekuasaan yang ada di Iran. Untuk paham gimana sistem ini bisa ada, kita harus mundur sedikit ke momen paling penting dalam sejarah modern Iran, Revolusi tahun 1979. Sistem ini tuh bukan kecelakaan sejarah loh, tapi sebuah desain yang sangat disengaja. Jadi setelah Shah tumbang, Iran ada di persimpangan jalan. Ayatollah Khomeini ibaratnya megang pena untuk nulis babak baru. Mau niru demokrasi barat, monarki Arab, atau mungkin komunisme ala Soviet? Jawabannya bukan ketiganya. Khomeini justru merancang sebuah cetak biru yang sama sekali baru di dunia. Fondasinya adalah sebuah konsep yang cukup radikal, namanya Welayat Af-Faqih. Idenya begini, hukum Tuhan itu absolut, jadi negara harus dipimpin oleh seorang wali, yaitu ahli hukum Islam yang paling bijaksana, yang tugasnya menafsirkan dan menjalankan kehendak ilahi itu. Inilah DNA dari Republik Islam Iran. Hasilnya adalah sebuah sistem hibrida yang unik banget di dunia. Di satu sisi, ada pemilu, ada parlemen, dan ada presiden. Itu kan ciri-ciri republik. Tapi di atas itu semua, ada satu lapisan kekuasaan para ulama yang nggak bisa disentuh sama kotak suara. Jadi Iran itu sebuah republik sekaligus teokrasi. Dua jiwa dalam satu tubuh negara. Lalu, seberapa besar sih kekuasaan pemimpin tertinggi ini? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng anatomi kekuasaannya. Di puncak piramida kekuasaan ini, cuma ada satu orang, sang rahbar. Saat ini, posisi itu dipegang oleh Ayatollah Ali Khamenei yang udah berkuasa sejak tahun 1989. Itu lebih dari 3 dekade. Masa jabatan yang panjang banget ini memberinya stabilitas dan kendali yang nyaris tak tertandingi. Jadi, apa aja sih kuasanya? Gampangnya gini, hampir semuanya. Mulai dari mengendalikan seluruh militer dan garda revolusi, menentukan arah kebijakan luar negeri, sampai ngasih lampu hijau buat program nuklir. Tapi yang paling penting, dia memegang kendali atas siapa saja yang boleh berkuasa dengan cara menunjuk hakim agung dan sebuah badan super kuat bernama Dewan Wali. Ini pertanyaan bagus. Kalau kuasanya segitu besar, ada nggak sih yang ngawasin? Ada nggak sih yang bisa minta pertanggungjawabannya? Ya, secara teori sih ada. Nah, disinilah sistemnya jadi cerdik banget. Gini, ada yang namanya majelis ahli yang tugasnya mengawasi rahbar. Kedengarannya bagus kan? Tapi ada tapinya. Buat jadi anggota majelis ini, semua calonnya harus lolos saringan dari Dewan Wali. Terus siapa yang milih setengah dari anggota Dewan Wali itu? Betul, rahbar sendiri. Jadi kebayangkan, ini bukan sekedar lingkaran kekuasaan biasa. Ini tuh kayak benteng konstitusional yang sengaja dibikin buat ngelindungin posisi pusatnya. Hampir nggak mungkin ditembus. Dewan Wali inilah kuncinya. Cuma 12 orang, tapi mereka ini penjaga gerbang kekuasaan Iran. 6 orang adalah ulama yang ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi, dan 6 lainnya adalah ahli hukum yang dipilih parlemen, tapi dari daftar yang juga dipengaruhi oleh lembaga peradilan. Jadi poin paling krusialnya begini, Dewan Wali ini punya 2 kekuatan super. Pertama, mereka bisa memveto UU apapun yang dianggap nggak sejalan sama Islam. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, mereka menyaring semua kandidat pemilu. Jadi merekalah yang memutuskan siapa saja yang boleh dipilih oleh rakyat, bahkan sebelum pemungutan suara dimulai. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Terus, posisi presiden di mana dong? Nah, presiden itu adalah kepala pemerintahan. Dia yang menjalankan urusan sehari-hari, ngurusin kabinet, ekonomi, diplomasi. Tapi dia bukan kepala negara. Kepala negara yang sesungguhnya adalah sang rahbar. Nah, kita udah lihat kan gimana mesin politik ini bekerja.
Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih yang bikin sistem unik ini begitu kuat dan beda dari yang lain? Perbedaannya tuh fundamental banget. Coba bayangin, di satu sisi ada pemimpin tertinggi yang nggak dipilih dan berkuasa seumur hidup dengan hukum yang asalnya dari interpretasi agama. Di sisi lain, ada demokrasi dengan pemimpin pilihan rakyat, masa jabatannya terbatas, dan hukumnya berdasarkan konstitusi sekular. Ini beneran dua filosofi pemerintahan yang berseberangan. Ini pertanyaan yang menarik banget. Dengan struktur yang aneh kayak gini, kok bisa sistem ini nggak runtuh? Ternyata ada beberapa pilar utama yang menopangnya dengan sangat kuat. Setidaknya ada 3 pilar utama. Pertama, legitimasi ideologis yang kuat di mata jutaan pendukungnya yang taat. Kedua, Garda Revolusi atau IRGC. Mereka ini bukan sekedar militer, tapi juga raksasa ekonomi dan penjaga ideologi rezim yang paling setia. Dan yang ketiga, ini ironis, tapi tekanan dari luar negeri seringkali malah jadi perekat, menyatukan bangsa buat melawan apa yang dianggap sebagai musuh bersama. Jadi, penting banget buat kita ingat kalau sistem Iran ini bukan produk kebetulan. Ini tuh dirancang secara sadar sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar. Gimana caranya menggabungkan Islam dan negara modern? Kita bisa setuju atau nggak setuju, tapi ini adalah sebuah desain yang punya logikanya sendiri. Pada akhirnya, apa yang kita lihat ini adalah sebuah eksperimen politik yang belum selesai, masih terus berjalan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, mampukah sebuah sistem yang lahir dari revolusi dan keyakinan ini beradaptasi dan bertahan dari gempuran dunia modern, dari tekanan ekonomi, sosial, dan geopolitik abad ke-21? Nah, itu dia hanya waktu yang bisa menjawabnya.